pagi jam 3 pagi dan nanti kita makamkan jam 10 ya, sekitar jam 10 atau 10 kurang sedikit. Sempat kita sholatkan di sini, maka kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala terhadap keluarga yang ditinggalkan atas musibah yang menimpa keluarga dan mengganti dengan kebaikan yang lebih daripada yang hilang. Dan tadi saya mohon maaf juga, saya tadi ternyata keliru, salah dalam memberikan sambutan ketika pemberangkatan tadi. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak bermaksud untuk berbuat kesalahan. Tadi saya tanya sebenarnya sama Pak Gatot, istri Bu Muslim ini kan pundi? Pak Gatot menjawab engkang anu kerudung abu-abu. Iya, makanya tadi memberi sambutan bagi yang punya urusan utang-utang dan sebagainya agar menghubungi keluarga. Di antaranya ada Bu Muslim. Ya, jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak tahu itu. Saya baru sadar ketika sudah nyampe di makam Pak Dar tadi menerangkan ini di dekatnya Pak Muslim ini ada Bu Muslim. Saya kaget, loh, yang tadi siapa? Nah ini banyak yang salah paham. Itu adalah adik ipar. Adik ipar, kaget saya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Tadi Pak Nangan juga begitu menyampaikan ke saya. Jadi mohon jika nanti ketemu dengan Ibu, ya, Bu Raini Bu Muslim, maaf. Mohon untuk disampaikan permohonan maaf. Mungkin suatu saat juga saya menemui ya, untuk meminta maaf. Baik, itu saya kira kita doakan Pak Muslim almarhum, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal soleh, amal ibadahnya, dihindarkan dari fitnah kubur dan siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian atau tadarus dan tadabbur Al-Quran kita yang kemarin kita sampai ke ayat 7 surah Al-Mu'minun juz 18 surah 23 ayat ke-7. Malam hari ini kita akan lanjutkan ke ayat 8 dan seterusnya. Nggih, 8 nih. 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Ayatnya pendek-pendek. Baik, untuk itu mari kita ikuti. Dan tadi sudah kita buka dengan basmalah. Oh belum. Kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti bimbingan qiraah dari Ustaz Muhammad Shalawuddin. Silakan Ustaz. Mari kita lihat surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Di ayat yang ke-8 Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, ketika ada mim sukun ketemu dengan beberapa huruf, antara lain ini lam alif, ini adalah izhar syafar. Kemudian ada lagi mim mati ketemu dengan waw,
ini juga idhar syafawi. Lalu mim mati ketemu dengan ro, ini juga idhar syafawi. Kemudian yang ayat di akhir ayat ini ro'una ini adalah mad arid lis sukun. Itu sebagaimana kita ketahui itu. Mari kita coba baca sekali lagi. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka, walladzina hum, dan orang-orang yang mereka, li amanatihim, terhadap amanat-amanat mereka, li amanatihim, terhadap amanat-amanat mereka, wa ahdihim, dan janji-janji mereka, wa ahdihim, dan janji-janji mereka, ra'un, orang-orang yang memelihara, ra'un, orang-orang yang memelihara. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ya, ini ciri orang mukmin yang ditetapkan oleh Allah beruntung, yang menempati surga, surga Aden namanya. Ya, surga Aden, Eden, the Eden Jannah. The Eden Jannah. Ya, ini adalah ciri yang kelima. Ya. Ciri yang kelima. Ciri yang pertama kemarin adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Kedua, yang menjauhi amalan hal-hal yang tidak berguna. Tiga, yang menunaikan zakat. Empat, yang menjaga kemaluan. Yang kelima adalah ini, memelihara amanat-amanatnya dan janji-janjinya, yakni apabila mereka dipercaya tidak berkhianat, bahkan menunaikan amanat itu kepada pemiliknya. Apabila mereka berjanji atau mengadakan transaksi, maka mereka menunaikannya dengan benar, tidak seperti sikap orang-orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya, ayatul munafik talah, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Pertanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya khianat. Ya, itu tanda-tanda orang munafik. Itu punya ciri ini. Kalau berbicara ngapusi, jadi asli baik, umpamanya saja. Apabila berjanji ingkar, berjanji, jadi orang impor, ternyata impor. Jadi ini anakku tak wirausaha, tiga nih. Ya. Dan apabila dipercaya, ya begitu. Tanda yang kelima atau ayat yang ke-8 ini. Kita lanjutkan ayat ke-9, ciri yang ke-6 ini. Menurut walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Masih di ayat yang ke-9. Jadi sama di ayat yang ke-8, manakala ada mim mati ketemu dengan ain, tetap idhar safawi. Begitu juga ketika mim mati ketemu dengan ya, solawatihim
yuhafidun, lebih jelas. Kemudian di akhir ayat ini yuhafidun ini mad arif lisukun. Kita lihat alladzina ini mad mad asli atau mad samping mad asli namanya mad tabi'i. Alladzina dina ini panjang sepanjang 2 harakat. Kita coba baca sekali lagi. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka adalah. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka ala salawatihim, atas salat-salat mereka, ala salawatihim, atas salat-salat mereka, yuhafizun, mereka memelihara, yuhafizun, mereka memelihara. Serta orang yang memelihara salat-salatnya. Ya, ini ciri yang ke-6. Tadi Bapak Ibu bukan tadi, dulu kemarin ini ciri-ciri orang mukmin yang beruntung itu, yang 6 ini tadi dibuka dengan sholat dan ditutup dengan sholat juga. Ya. Di awal itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Yang di sini adalah menjaga, memelihara sholat. Ini menunjukkan betapa keutamaan amalan sholat. Amalan sholat itu adalah amalan yang paling utama, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khairu amalikum as-salat wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Bersikap istiqomahlah, bersikap luruslah, dan sekali-kali pahala kalian tidak akan dihitung-hitung. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat, dan tiada yang dapat memelihara wudu melainkan hanya orang mukmin. Ya. Nah, ini tambahan dari hadis itu. Kalau tadi disebutkan ciri-ciri orang mukmin yang beruntung itu ada 6 di dalam surah ini tadi, beberapa ayat. Ada tambahannya di sini adalah menjaga wudu, selalu apabila dalam keadaan batal wudu lagi dia. Begitu wudu, kentut misalnya, wudu lagi ya. Habis wudu kentut lagi, wudu lagi. Ya, jadi memelihara wudunya. Baik, di dalam sebuah hadis juga begitu, yang lainnya sumbernya dari siapa yang bertanya ini? Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW. Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, mengerjakan sholat di dalam waktunya. Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad pada jalan Allah. Hadis ini diketengahkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim itu lafadznya bukan as-sholatu ala waqtiha, tetapi as-sholatu fi awali waqtiha, yakni mengerjakan sholat pada permulaan waktunya. Sama sumbernya dari Abdullah bin Mas'ud, tapi ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, itu bunyinya begitu, yaitu sholat yang dikerjakan di awal waktu, tepat waktu, tapi di awal waktu itu lebih utama. Maka para ulama berpendapat, ya, seluruh ulama
sholat yang utama itu apabila dikerjakan di awal waktu, ya, tidak dimundur-mundur, tidak ditunda-tunda, tidak pakai jurus oke, Baik, ini ciri yang ke-6, memelihara sholat-sholatnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Pengertiannya di sini disebutkan, yakni waktu-waktu sholatnya dijaga, termasuk sholat-sholat sunnahnya.